Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Dwi Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang self concept. Yang dimaksud itu adalah konsep diri. Teori perkembangan konsep diri. Konsep diri belum ada sejak lahir, tapi berkembang secara bertahap dan dipelajari melalui kontak sosial dan pengalaman, proses eksplorasi diri sendiri, hubungan dengan orang dekat, dan berarti bagi dirinya. Konsep diri berkembang dengan baik apabila budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif. Individu memperoleh kemampuan yang berarti, mampu beraktualisasi diri sehingga individu menyadari potensi yang ada pada dirinya. Pengalaman awal dalam kehidupan keluarga merupakan dasar pembentukan konsep diri, karena keluarga dapat memberikan perasaan diri adekuat atau tidak adekuat, perasaan diterima atau ditolak. Rentang respon konsep diri yaitu respon adaptif, respon maladaptif. Di sini ada aktualisasi diri, konsep diri positif, harga diri rendah, kekacauan identitas, depersonalisasi. Gambaran diri. Gambaran diri adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar atau tidak sadar, termasuk persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk, fungsi penampilan, dan potensi tubuh saat ini dan masa lalu. Berarti konsep diri ini bisa juga termasuk ke persepsi atau pandangan. Yang kedua ada ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku sesuai dengan standar pribadi. Standar ini berhubungan dengan tipe orang atau sejumlah inspirasi, cita-cita, nilai yang dicapai. Yang ketiga, harga diri. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Penting, penerima diri tanpa syarat sebagai individu yang berarti walaupun salah, gagal, atau kalah. Jika individu selalu berhasil, maka cenderung mempunyai harga diri yang tinggi dan jika individu sering mengalami kegagalan, maka cenderung mempunyai harga diri yang rendah. Untuk meningkatkan harga diri dapat dilakukan dengan memberi kesempatan untuk berhasil. Harga diri akan meningkat sesuai dengan usia. Yang keempat ada peran. Peran adalah pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Stres peran terdiri dari konflik peran, peran yang tidak jelas, peran yang tidak sesuai, dan peran yang berlebihan. Yang kelima ada identitas. Identitas adalah kesadaran akan diri, merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh. Ciri-ciri individu identitas diri positif adalah yang pertama yaitu mengenal diri sebagai organisme yang utuh, terpisah dari orang lain. Yang kedua, mengakui jenis kelamin sendiri. Jadi identitas ini biasanya seringkali kita dapati di KTP atau di rapot. Yang ketiga ada memandang berbagai aspek diri sebagai suatu keselarasan. Konsep diri positif. Tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri yang positif adalah yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu. Dasar konsep diri positif adalah penerimaan diri. Kualitas ini lebih mengarah ke kerendahan hati dan kedermawanan daripada keangkuhan dan keegoisan. Tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri yang positif adalah yakin, merasa setara, menerima pujian, menyadari
bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, mampu memperbaiki. Tanda-tanda individu dengan konsep diri negatif: peka terhadap kritik, responsif sekali terhadap pujian, kecenderungan bersikap hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain, bersikap pesimis terhadap kompetisi. Tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri negatif adalah peka terhadap kritik, responsif sekali terhadap pujian, cenderung bersikap hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain, bersikap pesimis terhadap kompetisi. Konsep diri negatif akan mudah menyerah sebelum berperang, dan jika ia mengalami kegagalan akan menyalahkan diri sendiri maupun menyalahkan orang lain. Konsep diri positif akan bersifat optimis, percaya diri. Pengertian konsep diri adalah semua ide-ide, pikiran, dan kepercayaan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Konsep diri yaitu keseluruhan aspek dari medan yang dipahami yang dapat ditujukan bila kita mengatakan I and me. Menurut Arbe Arkoff tahun 1985. Komponen konsep diri. Komponen perseptual merupakan pengetahuan individu tentang keadaan dirinya. Komponen konseptual merupakan pengetahuan seseorang yang berhubungan dengan sifat-sifat latar belakang yang masa depannya. Komponen attitudinal, sikap-sikap seseorang mengenai dirinya terhadap status. Dari komponen tersebut akan melahirkan konsep diri positif dan konsep diri negatif. Pembentukan konsep diri. Konsep diri yaitu bukan merupakan bawaan sejak lahir, terbentuk dan berkembang dari pengalaman hidupnya sejak kecil dalam keluarga, teman-teman, sekolah, masyarakat, atau tempat kerja. Merupakan hasil belajar atau latihan, mengalami perubahan dan perkembangan. Teori pembentukan konsep diri. Yang pertama yaitu teori Pygmalion Effect, bahwa seseorang mempunyai kecenderungan untuk menjadi. Yang kedua ada teori The Self-Fulfilling Prophet, bahwa seseorang cenderung berperilaku sesuai dengan apa yang diyakininya tentang dirinya sendiri. Teori Johari Windows, diri terbuka, diri buta, diri tersembunyi atau rahasia. Yang terakhir ada diri gelap. Kontribusi konsep diri terhadap perilaku. Yang pertama ada KD. Yang kedua, perilaku individu. Yang ketiga, KD mempunyai peran dalam mempertahankan keselarasan hatinya. Yang keempat, merupakan seperangkat harapan serta penilaian perilaku. Di sini ada contoh. Ada contoh wanita yang bersikap yang negatif dan ada yang positif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.